warna. Ini Thai series. Orang kita ini merah putih. Oke. Kalau 17-an ini mereka profilnya banyak nih untuk orang-orang keladi. Sebagai profil itu cukup bagus karena ada coraknya yang merah putih. Orang kita Thai series juga nih. Itu Cukup. Ada yang jenis lainnya cukup juga ada. Yang ini. Untuk tipikal daunnya pasti beda. Karena itu agak memanjang, ini agak bulat. Oke. Ini Cukup juga. Kebanyakan kita ini ada keladi Thailand semua. Ini yang kita udah piaranya ini tahunan. Betul ini, yang ini. Ini di color. Ini Nagoya. Termasuk ini juga yang merah. apa namanya? Ini Thai series juga. Nah, sebut juga. Ini Sorapol. Oke, sip. Aduh. Ya. Ini ceritanya gimana Pak dua ini? Ini indukannya. Dan ini silangannya, anakannya. Dari Beda jauh Pak. ya karena ini bawaan silangan dari indukannya sebelumnya yang kita nggak tahu aslinya dari Thailand itu seperti apa. Jadi ada perubahan seperti ini kayak di warna sebetulnya. Bentuknya merah putih juga. Cuma ini bentuknya lebih lebar bentuk daunnya. Kalau di warna aslinya itu yang kecil bentuknya. Yang merah tadi ya? Iya, merah putih tadi. Pak Sugi, menariknya keladi buat Pak Sugi apa sih? Saya tertarik dengan keladi itu karena memang coraknya, terus bentuk daunnya yang macam-macam. Ada yang bentuk daunnya bulat, terus seperti ini daun bambu istilahnya. Ada juga yang panjang, agak panjang lebar ini, seperti ini, cungko ini untuk jantung. Yang jelas sih warnanya itu yang paling oke sih, karena ada macam jenis sekarang yang ada. Koleksi sejak kapan Pak Sugi? Saya koleksi sebenarnya udah dari 6 tahun lalu. Ceritanya gimana? Ceritanya yang pertama kita lihat melalui Google. Ada jenis-jenis apa sih sebenarnya yang terbaru yang untuk saat ini yang kita belum pernah coba. Makanya kita lihat ada keladi dari Thailand apa ini. Kebetulan ada teman-teman juga yang jual umbinya yang import dari Thailand. Jadi kita bisa minta bantuan, kita beli dari mereka umbi-umbi tersebut. Nah yang sekarang terjadi ya begini umbi-umbinya yang udah menumbuh. Nih jenis-jenisnya untuk umbi-umbi Thailandnya, termasuk ini juga nih jenisnya. Ada juga yang jual udah anakan ya gini nih. Cuma karena kita perhatiin, karena kita suka, karena kita hobi, jadi kita mulai beli dari yang kecil-kecil. Kita tahu yang nanti besarnya seperti apa, menarik atau apa. Ya kita yang kita beli, yang kita kumpulin sekarang ini menjadi sekarang. Udah punya berapa Pak koleksi? Kalau koleksi sebenarnya saya baru ratusan jenis. Termasuk yang di sini nih, termasuk banyak yang beda-beda semua nih jenis-jenisnya. Kebanyakan mau hibrid kan sekarang kita. Indonesia kan udah mulai bagus lah silangan-silangannya. Terutama yang dari Ciapus, terus dari Cilacap juga ada, Semarang itu yang paling bagus. Nah Kediri ini sekarang juga mulai, tapi mereka kebanyakan Kediri ada yang penyilangnya bagus-bagus jenisnya itu. Ada juga yang jual untuk cacahan-cacahan banyak juga. Contohnya ini hibrid-hibridnya.
Boleh yang angkat. ada Ya. Ini hibrid hibrid. silangan. Nah, ini namanya apa? Wah, nggak ada namanya Pak. Kalau kita namain kadang sendiri iseng aja lurok. Kalau di Facebook kita masukin ya. Ini menariknya apa Pak, warnanya gini? Menariknya ini dari corak. Ini karena ini kurang sinar matahari. Kalau kita full matahari, ini berubah menjadi merah semua. Putih-putihnya ini berubah coraknya. Cenderung merah kayak itu. Kalau ini harganya berapa Pak udah Pak? Kalau ini bisa harganya di sejutaan Pak. Yang mana sejuta? Untuk anakannya ini. Dan udah ada yang pesan juga nih untuk anakannya. Perawatan untuk kaladium susah nggak sih Pak? Untuk perawatan kalau ini lebih mudah. Karena kita kan tergantung dari umbinya sebenarnya kaladium. Selama kita bisa medianya poros dan tidak padat, keladi itu akan tumbuh terus. Tapi kalau kita kurang air, terlalu padat juga bisa menyebabkan umbi busuk atau dorman. Itu. Ini namanya hibrid silangan dari VIP series Bogor. Harganya udah berapa? Harganya ini kalau udah indukan gitu ya pasti udah sekitar 700 sampai 1 jutaan lah gitu. Saya sendiri belum pernah jual ini. Nah. Ini kalau saya bilang favorit yang sekarang untuk keladi antara Dwi Warna sama Clavatum yang paling dicari. Mana itu? Selain Oke, ini oke. Dwi Warna dan Clavatum atau American Bicala. Karena masih langka juga, untuk mencari anakannya ini paling susah. Belum pernah ada anakannya kecuali untuk cacahan. Udah beredar banyak. Di warna harga sampai berapa Pak? Kalau yang segede itu ya? Kilo harga ini 7-8 jutaan kalau yang saya ini. Tapi di atas ada juga yang jual sampai puluhan juta. Untuk hal ini bagus. Ini corak-corak ini juga sekarang lagi tren. Corak yang gini Pak ya? Ya, corak hibrid lagi orang-orang banyak yang suka juga. Karena mungkin udah mulai jenuh dengan warna-warna monoton atau merah. Mereka cenderung nyari yang bercorak seperti ini juga. Begini corak ini, corak daun kuning juga ini mulai mereka cenderung. Oke. Ini dua. Ini juga. Tokek. Ini Thai series, tapi orang banyak kan ngomong tokek ini. Tokek. Kalau coraknya ini jelas, patternnya bagus ini. Beda dengan yang lain-lainnya. Jadi kaladi itu kalau yang dihargai yang bagus itu dari apa aja sih Pak biasanya? Kebanyakan sih ya, kalau orang lihat ya dari corak, dari warna daunnya yang cerah, yang mereka ini, dan juga kelangkaan. Jenis yang langka juga mereka lagi cari-cari, terutama untuk penghobi khusus kolektor gitu. Untuk yang kelangkaan itu yang langka sekali jenisnya, atau coraknya yang aneh-aneh itu yang mulai mereka cari. Karena pasti jarang sekali ada yang punya.
Hibrid dari masing-masing daerah juga ada. Mana itu Pak? Contohnya ini Bogor, terus ini di Jakarta juga, terus sama ini Purbalingga ini Sebasarono. Terus yang tadi kita kopi ini Pak ya. Itu dari mana? Ini dari Cilacap. Cilacap Masih series juga. Benar Pak. Masih series. Ini juga sama, masih series nih Pak. Ini dari Semarang nih, hasil series Ganesha Willis. Agak di. Ini dari Semarang, hasil series Ganesha ini Willis. dari Semarang. Ini corak-coraknya. Ini termasuk hibrid ini Cilacap juga. Hibrid Cilacap. Ini hibrid Cilacap. Iya. Cilacap. Ini dari mana Pak? Semarang. Ini Semarang. Semarang, Pinggilo. Ini yang bercak-bercak apa Pak? Boleh diangkat Pak? Bercak-bercak ini Thai series. Semua orang kadang salah kaprah juga bilangnya, dibilang bilangnya keladi apa ini? Ini Thai series. Ini termasuk banyak penggemarnya. Banyak penggemarnya karena memang ada corak-coraknya yang patternnya beda-beda ini. Keunikan di keladi tuh kalau perbedaan ini tiap daun bisa nggak sama semua warnanya. Apalagi yang corak itu yang jelas kelihatan belum tentu sama semua. Termasuk VIP series. Sebentar Pak. VIP itu apa sih Pak? VIP itu jenis ya nama seperti nama paguyuban itu loh. Tapi di Bogor nih. Di Bogor. VIP series. Jadi sebenarnya Indonesia sudah banyak bikin hibrid ya Pak? Udah banyak, bagus-bagus lagi tuh. Sekarang udah mereka mulai konsen untuk jenis dan silangannya. Jadi mereka mau bertahankan itu. Sebab kita kalau kita bisa sih kita bisa bersaing dengan negara lain yang ada. Nah saya kan sebagai ini penghobi sebetulnya, kita cenderung ngumpulin yang mana yang bagus-bagus itu dari awal, dari kecil, dari keladi kecil, kan pesannya apa kita udah bisa prediksi lah itu akan hasilnya akan lebih bagus. Kalau untuk hibrid ya silangan. Keluar anakan tuh umur berapa sih biasanya Pak? Kalau kita perhatiin kalau anakan ini umurnya udah setahunan lebih ya. Kalau kita dari kecil ya. Kalau langsung bonggol tuh kemungkinan bisa langsung. Kadang silangan itu yang sekarang terjadi. Silangan aja contoh ini. Kita beli kecil udah ada anakannya numbuh. Langsung numbuh. Dari silangan.
Nah itu bagusnya ya, berita bagusnya buat kita sih, karena silangannya jadi kita perbanyak, jadi banyak nih jenisnya, cepat, nggak usah dicacah lagi. Kecuali kalau Thailand ini yang kebanyakan kan lama, bisa setahunan baru punya anak. Kecuali kalau dari anakan ini nantinya bisa cepat lagi, lebih cepat dibanding kita beli kecil atau umbi. Kita besarin dulu setahun 2 tahun belum punya anakan. Tapi kalau anakan ini nantinya bisa lebih cepat beranaknya. Potensi pasarnya gimana sih Pak? Bapak yang Bapak rasain? Yang saya rasain ini berapa bulan ini sejak PSBB terakhir itu, PSBB mulai Juli itu, peminat keladi itu makin booming. Apalagi beberapa ini minggu-minggu terakhir ini, mereka cenderung, pembeli-pembeli itu cenderung lebih pintar sekarang untuk mencari koleksi jenis-jenis yang langka, yang jarang ada, yang mereka cari sekarang, lagi mencari kondisi koleksi-koleksi itu. Ya kalau untuk jenis-jenis yang langka itu jenis-jenis yang lorok seperti ini. Angkat Pak. Mungkin harganya masih terjangkau. Ini yang lorok ini masih bagus harganya Pak? Kenapa? Harganya masih bagus ya? Harganya ini justru lagi tinggi-tingginya nih sekarang. Koleksinya karena makin langka. Dibanding dengan yang lain-lain ini, koleksinya kan yang ini lebih dominan warnanya. Bapak ini awalnya memang beli sengaja jualan atau gimana? Saya sebetulnya penghobi awalnya. Saya pilih dari anak-anakan, saya nggak jarang sekali sebetulnya beli yang indukan. Terus kita kumpul-kumpulin, nah ini numbuh bagus. Contohnya ya begini-gini, hasilnya lumayan bagus nih untuk lorok-lorok ini. Contohnya ini juga, tapi ini Thai series, pertumbuhannya agak lambat. Mungkin ini karena cacahan, saya belinya ini cacahan ya dulu. Kesulitan nanam kaladium apa sih Pak paling sulit untuk pelihara dan kaladium? Sulit. Sebenarnya nggak ada yang sulit sih kalau untuk kaladium. Karena kita begitu beli, misalkan untuk anakan ini kita langsung tanam, kita tumbuh. Yang penting kita jaga medianya supaya media itu poros dan selalu lembab. Kalau terlalu padat medianya, tapi efeknya jadinya air tergenang, itu bisa menyebabkan umbi busuk. Makanya kalau kekeringan juga nggak bagus juga medianya. Nanti keladi akan dorman. Dorman itu mereka berarti kayak hibernasi, seperti nanti berapa bulan baru kita sirami lagi, baru nunggu lagi berapa minggu. Tapi keuntungannya dari itu, kayak seperti saya rasakan itu, umbinya kan makin besar selama dorman. Karena mereka sebetulnya masih hidup, kecuali umbinya busuk ya. Dan nanti numbuh juga, bisa kemungkinan besar itu numbuh ada anakan juga ngikut dari umbi yang dorman itu. Ini contohnya ini habis dorman nih, ada numbuh anakan yang muncul satu. Ini kecil. Ini anakannya muncul. Sebentar Pak, sini Pak. Ini anakannya. Oh ini muncul anakannya. Ini anakannya. Berapa bulan dorman, masuk anakannya ada nongol gitu. Ini numbuhan sebulan, langsung numbuh banyak. Ini tahun langsung keluar anakan juga. Dibanding tanaman hias lain, aglonema, philodendron dan lain-lain, potensi keladi menurut Bapak gimana Pak? Potensi keladi untuk saat ini, kalau lihat Ya, gimana Pak melihat potensi keladi? sampai beberapa bulan ke depan ya kayaknya masih bagus, karena kondisinya sekarang sedang booming-boomingnya untuk keadaan ini.
Dan penggemar bunga keladi bukan hanya di Indonesia aja, tapi banyak juga yang dari Australia juga banyak. Sering kita tanyain, cuma kita kendalanya di importnya, jadi kita belum bisa kirim. Jadi keladi pasarnya masih sangat terbuka. Kenapa? Berarti keladi itu pasarnya masih sangat terbuka ya Pak? Masih sangat terbuka, apalagi untuk jenis-jenis yang lebih baru-baru lagi, lebih aneh, unik, langka, itu sangat terbuka sekali. Dan orang-orang kita sudah bisa bikin yang begitu belum Pak? Keuntungan kita. Sekarang keuntungan kita, orang-orang kita udah makin pintar, udah menyilang, terutama untuk yang hibrid-hibrid yang sekarang ada. Ya, contoh yang corak-corak yang tadi yang kita ini, sekalian ini juga hasil silangan saya juga. Semakin hari di Indonesia itu silangannya makin bagus. Cuma yang kita pesan, penyilang kita tolong bisa fokus dan seleksi terhadap hasil silangan maupun tanaman keladi yang ada. Jangan asal-asalan sehingga membuat hasil silangan itu jelek. Ini anakannya Pak, termasuk Pak ini tadi setelah hasil. Ya. Ini yang tadi yang kita terakhir. Ini kita udah pisahin. Ini jenis daun bambu merah. Ini Jenis daun bambu ini hibrid juga nih Pak. jadi Bapak jual itu ukuran segini atau ukuran berapa? Ya, kalau kita udah pisahin begini, kita kalau memang ada yang mau kita jual ini. Nggak Besar ini, dijual, Pak. nggak dijual umbinya Pak? Kita nggak pernah jual umbi Pak. Kenapa? Kenapa nggak jual umbinya Pak? Kalau kita jual umbinya sama aja sih Pak, kalau kita jual tanamannya langsung. Karena otomatis kan kita jual tanaman bawahnya ada umbinya, sama. Keuntungan kalau ada tanamannya apa Pak? Langsung jadi, nggak mati atau gimana? Keuntungan kan langsung dinikmati oleh pembeli Pak. Karena kan kita pengiriman kalau kita sesuai jadwal itu kan kita paling bisa maksimal 1 hari bisa sampai ke tempat pembeli gitu Pak. Kalau umbi lama Pak? Kalau umbi kita kan numbuhinnya bisa lama, dari mingguan sampai bulanan.